Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Jemaat Oraet Labora Kendari. Sidang jemaat Tuhan, hari ini bersama dengan seluruh orang percaya, kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kita akan jalani selama 7 minggu ke depan. Dan kebaktian hari ini adalah minggu ke-6 peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman-Nya berkata, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah." Roma 6 ayat 11 dan 2 Korintus ayat 1, pasal 1 ayatnya yang kelima. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada saat ini dengan nyanyian PKJ 31, "Puji Tuhan, pujilah namanya." Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Dialah perisaimu yang selamatkan jiwamu. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Mazmur 22 ayatnya yang ke-20 sebagai nats intro itu pada kebaktian saat ini. Dan sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan PKJ 179 ayat 1 dan 2. Kasih paling agung dari Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 312A, Anak Domba Allah. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang yang sambil memandang kepada salib itu mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-18, dan sidang Jumat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jumat 157 ayat 1 dan 2. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara.
Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengikuti perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus pada Via Dolorosanya yang akan dibacakan oleh salah seorang kaum ibu. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 158 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Beban kesal
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang faham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi, pembacaan Alkitab pada kebaktian Minggu Sengsara ke-6 saat ini terangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 43 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sebah sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar, demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi.
Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Sekian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yesaya adalah salah seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem pada pertengahan kedua atau bagian kedua abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi sekitar tahun 780 sebelum Masehi. Kalau kita meneliti seluruh bagian-bagian dari kitab Yesaya, kita akan menemukan ada 3 bagian besar. Pasal 1 hingga pasalnya yang ke-39 adalah firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi ketika kerajaan Yehuda sedang diancam oleh kerajaan Asyur, negara tetangga yang sangat kuat pada saat itu. Tetapi Yesaya menyadari bahwa sebenarnya yang mengancam orang Yahudi, yang mengancam Yahuda bukanlah Asyur, melainkan dosa bangsa Yahuda itu sendiri. Jadi dosa mereka sendirilah yang menjadi sebab sehingga nanti bangsa Asyur akan merebut Yerusalem. Jadi Asyur tidak lain daripada alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya, yaitu untuk menghukum umatnya. Tapi saudara-saudara, bangsa Asyur sendiri harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebab mereka melakukan itu oleh karena kesombongan, oleh karena kejahatan, oleh karena tindakan keras mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain. Kemudian kita lihat bagian kedua, pasal 40 hingga pasalnya yang ke-55. Itu adalah firman yang disampaikan melalui mulut Nabi Yesaya ketika orang-orang Yehuda sudah berada di pembuangan di Babel. Kita tahu dalam sejarah bahwa Asyur merebut Yerusalem, menghancurkan bait Allah, itu terjadi tahun 586 sebelum Masehi. Dan pembuangan dan kembalinya sebagian kecil orang Yehuda dari Babel ke Yerusalem. Pemulangan pertama tahun 537 sebelum Masehi. Pemulangan kedua dan yang terakhir yaitu pada tahun ke-70 mereka dibuang di sana. Itu pada tahun 516 sebelum Masehi. Jadi pasal 40 sampai pasal 55 itu diucapkan sebelum tahun 537. Ketika rombongan pertama kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel, kemudian Imam Ezra dan Yosua bin Yosadak. Kemudian menyusul Nehemia. Pasal 43 yang menjadi landasan khotbah pada saat ini terjadi
pada saat itu, yaitu sebelum rombongan pertama kembali dari Babel. Dan pasal-pasal ini berisikan kata-kata penghiburan yang luar biasa. Allah menghibur umatnya yang sementara menderita di tanah Babel. Sebenarnya saudara-saudara, penderitaan orang-orang Israel di tanah pembuangan itu, penderitaan yang mereka alami di sana itu bukan karena mereka kesulitan makanan, kesulitan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena Nabi Yeremia menasihatkan mereka supaya mereka mengawinkan anak laki-laki mereka dan mengawinkan anak perempuan mereka, mereka membuka kebun, membuka rumah dan lain sebagainya. Artinya mereka membangun kehidupan mereka di sana. Oleh karena kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan mereka juga. Nah, kalau begitu penderitaan yang sangat berat yang dialami sebenarnya hanya sebagian kecil dari orang-orang buangan itu. Ialah oleh karena mereka mengingat bahwa jatuhnya kota Yerusalem dan dihancurkannya bait Allah menjadi pertanda bahwa Yahweh Allah Israel dikalahkan oleh berhala bangsa-bangsa. Padahal menurut keyakinan Israel, satu-satunya tempat di bumi ini di mana Allah hadir dan berdiam adalah di kota Yerusalem. Karena di situ ada bait Allah. Di dalam bait Allah ada ruang maha suci. Di dalam ruang maha suci di sana ada tabut perjanjian yang ditutup oleh 4 sayap kerubium dan di dalamnya ada sedikit mana yang dimakan oleh Israel di padang gurun selama 40 tahun. Di dalamnya ada 2 loh batu dan tongkat Harun yang pernah berbunga. Itu penderitaan mereka yang sangat berat. Dan sehubungan dengan itu, maka sepanjang tahun-tahun mereka berada di tanah pembuangan, mereka-mereka yang tetap setia selalu rindu untuk kembali ke Sion, kota Sion, Yerusalem itu. Mereka selalu merindukan untuk kembali membangun Yerusalem. Nah, itu kita baca dalam kitab Mazmur. Mazmur 73 atau Mazmur 70-an. Itu juga yang kita biasa dengar dinyanyikan di HP. Down the river of Babylon. Di tepinya sungai Babylon. Di sana kami duduk menangis. Yang mengungkapkan kerinduan yang terus-menerus. Nah, itulah sebabnya dalam bagian kedua kitab Nabi Yesaya sekarang Allah datang. Allah datang memberikan penghiburan kepada umatnya bahwa masa pembebasan mereka sudah akan berakhir. Masa pembebasan mereka sudah akan berakhir. Dalam ayat bacaan kita tadi dimulai dengan kata-kata tetapi sekarang. Pasal 43 ayatnya yang pertama. Dimulai dengan kata penghubung tetapi sekarang. Artinya kebalikan dari berita-berita sebelumnya. Pada ayat-ayat terakhir dari pasal 42, di sana Nabi mengungkapkan tentang kekerasan hati dari umat Tuhan itu.
Kekerasan hati yang menjadi alasan dasar bagi Allah untuk menghajar mereka lewat pembuangan ke tanah Babil itu. Tetapi sekarang pada ayat yang pertama, pasal 43 dibuka dengan kata penghubung, tetapi sekarang. Artinya ini masa yang baru, yang berbeda dengan masa-masa yang lalu. Karena itu dua kata ini tetapi sekarang sangat penting. Merupakan kata kunci dari seluruh pasal 43 ini. Apa sebabnya sangat penting? Oleh karena walaupun mereka terus-menerus bersitegang, berkeras hati, menolak kasih Allah itu, tetapi Allah tetap setia. Allah tetap mengasihi umatnya. Oleh karena itu Allah mengadakan prakarsa untuk segera membebaskan mereka, supaya mereka kembali ke Gunung Sion, Yerusalem, kota Allah itu. Karena itu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 merupakan seruan supaya mereka tidak lagi takut. Walaupun mereka masih berada di tanah pembuangan di Babel, tapi mereka tidak usah takut lagi. Oleh karena Allah telah menebus mereka. Oleh karena Allah telah mengampuni dosa mereka. Dosa yang membuat mereka harus dihukum oleh Allah melalui pembuangan sekarang sudah berakhir. Allah sudah mengampuni dosa mereka itu. Pelanggaran mereka sudah tidak lagi diperhitungkan. Apa sebabnya? Oleh karena pertama, mereka adalah umat kepunyaannya. Mereka adalah umat kepunyaannya, kepunyaanku maksudnya. Jadi walaupun Israel yang keras hati, yang kepala batu, yang selalu memberontak, tapi Allah tetap mengakui bahwa mereka adalah umat kepunyaannya. Dan sebagai umat kepunyaannya, maka yang kedua Tuhan adalah juru selamat mereka. Aku juru selamatmu, kata Nats. Yang ketiga, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi sebagai umat kepunyaannya, sebagai umat yang diselamatkannya, maka mereka itu adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang disapa sebagai bangsa yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada. Hanya satu, yaitu bangsa Israel. Dan sebagai bangsa yang berharga di mata Tuhan, maka keempat dikatakan, aku menyertai engkau. Artinya 70 tahun masa pembuangan di Babel, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan sebenarnya. Tuhan Allah tetap menyertai mereka. Nah saudara, ungkapan-ungkapan ini milik kepunyaanku, juru selamatmu, berharga di mataku, aku menyertai engkau. Ungkapan-ungkapan ini merupakan kepastian atau jaminan yang diberikan oleh Tuhan bahwa ia tidak sekedar berjanji, ia sungguh-sungguh pada saatnya akan menghimpun umatnya yang tersebar, baik yang tersebar di Asur, di Babel maupun di Mesir, semua akan dikumpulkan. Tuhan akan menghimpun mereka,
membawa mereka kembali ke tanah perjanjian itu. Dengan demikian, apa yang Tuhan rencanakan, seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat bacaan kita tadi, tidak ada kuasa apapun yang akan menghalangi, akan terwujud pada saatnya. Nas katakan, walaupun kamu menyeberangi sungai yang besar, entah sungai Babil atau sungai Tigris atau Efrat, yang sangat deras airnya dan sangat dalam, kamu akan menyeberang dengan selamat, dengan membawa semua harta benda yang kamu bawa dari tanah pembuangan, dan tidak akan ada yang menjadi korban. Atau walaupun kamu harus menerusi lautan api sekalipun, kamu tidak akan dihanguskan. Kata-kata ini saudara-saudara merupakan jaminan. Jaminan yang Allah berikan kepada umatnya berdasarkan kemahakuasaannya. Yang tidak ada Allah lain yang menandingi dia. Yang tidak ada kuasa lain yang seperti Yahweh. Dan kuasa itu berwujud ketika Eksodus yang pertama. Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan sekitar 1450. Dan Eksodus yang kedua, ketika Allah sendiri membawa umatnya dari tanah pembuangan, dari Asyur, dari Babil, dari Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa kata-kata penghiburan dan janji. Janji penyelamatan yang Allah berikan kepada umatnya. Saudara-saudara, bagi kita selaku umat Allah perjanjian baru, bagi kita sebagai Israel yang baru pada masa kini, sebagaimana Tuhan telah telah membawa bangsa umatnya kembali dari tanah pembuangan dan membangun kembali Yerusalem sebagai kota Allah. Sebagaimana Allah membebaskan umatnya dari perhambaan 70 tahun di tanah Babel, demikian pun dengan kita. Melalui Kristus Yesus, Tuhan membawa kita ke tanah perjanjian yang sejati. Atau sebagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir melalui Musa, menuju ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Demikian dengan kita melalui Kristus Yesus, Allah membawa kita seperti gembala menuntun domba-dombanya, sehingga kita selamat dan akan selamat mengarungi kehidupan dalam dunia ini. Ini tindakan penyelamatan Allah yang sangat besar. Tujuan penyelamatan Allah adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tujuan penyelamatan Allah adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Tidak dikatakan karena demikianlah Allah mengasihi gereja, tidak. Dunia ini.
dunia yang dikasih oleh Allah. Karena itu Allah merencanakan pembebasan dari kuasa dosa. Ketika Yesus berbicara tentang gerejanya, Matius pasal 16 ayat 18 melalui Petrus. Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Eklesia itu gereja. Kalau eklesia secara umum itu gereja. Kalau eklesia secara khusus, secara lokal itu jemaat. Allah membangun gerejanya, eklesianya di atas rasul-rasul dan nabi-nabi. Dan tidak apapun yang akan mengalahkan mereka sampai dengan Hades, yaitu alam maut, tidak akan mampu membinasakan gereja Tuhan. Saudara-saudara, dalam dunia ini kita mendengar, kita membaca, kita mengalami anak-anak Tuhan dibenci, disiksa, dibunuh, dihalangi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mendengar, membaca, mengikuti berita-berita di bagian lain dunia ini, seperti di Mesir, seperti di Iran, di mana orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kita pun mengalami juga tanda-tanda seperti itu. Kebencian-kebencian dan seterusnya. Kita mengalami tanda-tanda seperti itu. Ketika ibadat gereja dihalangi, mereka yang beribadat diusir keluar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu bukan hal yang luar biasa bagi kita, bukan. Karena memang Tuhan Yesus sudah katakan, tadi dibaca tentang hal itu. Gereja bertumbuh, saudara-saudara. Gereja bertumbuh bukan di tengah suasana yang damai, tapi di tengah suasana penolakan. Itu sejarah gereja menunjukkan tentang hal itu. Sehingga seorang tokoh gereja mengatakan bahwa darah orang syahid adalah benih gereja. Gereja bertumbuh di atas penderitaan, di atas darah para martir. Tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita juga kata kunci, menguatkan apa yang dikatakan, dijanjikan oleh Allah dalam Yesaya 43 tadi. Ketika Tuhan Yesus katakan, ingat, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya tidak ada satu menit pun, detik pun di mana Kristus tidak bersama dengan kita. Itu oleh karena Dia telah mengalahkan kematian. Oleh karena Dia telah mengalahkan maut itu. Maut atau kematian karena dosa yang menjadi akar segala penderitaan telah dicabut oleh Kristus lewat kebangkitannya. Karena itu dalam dunia ini kita akan dapat menjalaninya. Walaupun sangat sulit, tapi kita akan menjalaninya tanpa terkalahkan oleh kuasa apapun. Lalu mengapa Allah begitu memperhatikan kita, murid-muridnya, umatnya? Mengapa
Allah memilih bangsa Israel, membentuk mulai dari Abraham, lalu berkembang menjadi satu bangsa Israel, bangsa yang kecil, tidak ada potensi di dalamnya, tidak ada keistimewaan, bangsa yang keras kepala. Tapi Allah begitu setia, menjaga, memelihara. Itu bukan oleh karena Allah mengistimewakan Israel, tidak ada yang istimewa di situ. Tapi oleh karena bangsa ini akan dipakai oleh Allah untuk menyaksikan kemahakuasaannya kepada bangsa-bangsa. Itu yang dikatakan di pasal 43 tadi. Kamu menjadi saksi-saksiku. Pembebasan dari Babel kembali ke kota Sion. Itu yang mereka harus saksikan kepada bangsa-bangsa. Itu kemahakuasaan Allah, kasih Allah yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Demikian juga dengan kita selaku gereja. Allah tidak sekedar menempatkan Kristus, tidak sekedar menempatkan kita dalam dunia ini, tapi dengan maksud untuk menyaksikan perbuatan Allah yang besar itu di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-22 kalau saya tidak salah. Di sana dikatakan sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau kita gereja dipanggil untuk menyaksikan Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus dalam dunia ini, kita menjadi utusan-utusan Allah dalam dunia ini, menjadi mitra kerja Allah. Itu bukan tugas baru. Itu adalah tugas Tuhan Yesus Kristus, tugas mesianik Tuhan Yesus Kristus yang diteruskannya kepada kita. Ketika Kristus telah mengakhiri pekerjaannya dalam dunia ini dan naik ke surga, tugas membawa berita penyelamatan kepada umat manusia dipercayakan kepada saudara-saudara dan kepada saya. Oleh karena itu, bagaimana yang dikatakan oleh pembacaan tadi, pembebasan, penyelamatan yang Allah kerjakan ketika Ia membawa umatnya Israel kembali dari Babel. Pembebasan, penyelamatan yang Allah kerjakan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus adalah satu bentuk pendidikan. Pendidikan iman. Yaitu supaya kita mengenal Kristus dan percaya kepadanya. Mengenal saudara-saudara tidak sama dengan mengetahui. Mengenal tidak sama dengan mengetahui. Mengenal berarti, mengetahui berarti kita sekedar tahu. Tapi siapa sebenarnya orang itu kita tidak asing bagi kita. Mengenal berarti ada hubungan yang akrab antara pribadi-pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada hubungan yang akrab, bukan sekedar tahu. Tidak sama dengan seorang anggota jemaat yang sekedar menjadi Kristen. Itu tahu, tapi bukan mengenal. Yang hanya menunggu kalau Natal datang baru merayakan Natal. Atau yang di kartu penduduknya ada tertulis Kristen. Itu namanya tahu.
tapi bukan mengenal. Orang itu tidak mengenal Kristus. Nah, yang dikehendaki oleh firman dari kita ialah supaya kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan percaya kepadanya, supaya kita dapat menjadi saksi-saksinya yang hidup, yang mau mati karena Kristus. Saudara-saudara, Kristen dalam bahasa Yunani Kristianos, artinya pengikut Kristus. Kristus dalam bahasa Yunani Kristos. Tuhan. Dan Tuhan dalam bahasa Yunani Kurios. Kurios itu juga kata yang dipakai untuk menerjemahkan Yahweh, perjanjian lama. Yahweh itu nama pribadi dari Tuhan Allah. Jadi orang Kristen yang sejati sebenarnya adalah orang-orang yang hidup, yang berjalan bersama-sama dengan Yahweh, dengan Allah itu melalui Kristus Yesus. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu jugalah Allah. Jadi firman yang menjadi daging adalah Allah. Itu kemuliaan kita, saudara-saudara. Kemuliaan hidup kita. Karena itu kita tidak boleh memelihara kekristenan yang sekedar Kristen, sekedar tahu. Tapi kita harus bertumbuh terus, menumbuh kembangkan kekristenan yang berakar di dalam Kristus, yang dibangun di atas Kristus, dan berbuahkan buah-buah roh. Dengan demikian kita menjadi mitra-mitra kerja Kristus di bumi ini untuk meneruskan berita keselamatan kepada semua orang. Bukan mengkristenkan semua orang, tidak. Hanya menyaksikan supaya mereka dengar dan mereka juga tahu dan mereka mengenal. Mau percaya atau tidak itu bukan lagi persoalan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita kembali dari kebaktian ini dengan membawa pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah mengenal Kristus? Dan apakah kita sungguh-sungguh hidup untuk Dia dan menjadi saksi-saksinya sehingga kita menjadi berkat bagi semua orang? Ataukah kita hanya mau menipu diri sendiri karena menganggap diri sudah Kristen, padahal tidak ada isinya? Amin. Saudara, sejemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Masing-masing kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, kami sekelompok kecil anak-anak-Mu datang tersujud memuliakan nama-Mu. Kami datang membawa seluruh keberadaan kami. Kami datang sebagai suami dan istri, sebagai para lansia, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai remaja. Kami datang sebagai ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil dalam gendongan, ataupun sebagai ibu-ibu yang datang dengan membawa buah kandungannya. Seluruh keberadaan kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang menjadi tumpuan harapan kami dalam dunia yang gelap gulita karena dosa ini. Hanya Engkau yang memperdulikan kami. Sehingga putra tunggal-Mu Yesus Kristus Engkau korbankan karena kasih-Mu kepada kami. Kepada kami tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Kepada kami sebagai persekutuan jemaatan gereja, tapi juga sebagai bagian dan masyarakat dan bangsa. Karena itu kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami mengucap syukur karena sepekan yang baru berlalu, Engkau telah dengan setia menyertai kami, memimpin memelihara kami, memberkati kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami sepekan yang lalu sambil melaksanakan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami. Termasuk juga tugas-tugas persekutuan dan pelayanan di tengah sidang Jumat dan gereja-Mu. Tugas-tugas dan pekerjaan di mana kami menyebar di tengah masyarakat sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan-karyawati, sebagai anggota TNI Polri, sebagai buruh harian dan seterusnya. Kami telah menyebar dan kami melaksanakan tugas-tugas kami. Kami melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami seolah-olah Engkau menempatkan dan menyuruh kami bekerja di tempat-tempat itu. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang kami persembahkan segala aktivitas kerja yang telah kami lakukan sepekan yang lalu itu. Kami persembahkan di bawah kaki salib. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang terjadi saat ini. Persekutuan yang terjadi dalam persekutuan bersama dengan segenap umat-Mu di seantero muka bumi ini. Dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dan berkat-berkat baru yang kami peroleh lewat persekutuan ini. Kami akan melangkah masuk di tengah-tengah masyarakat sepekan yang akan datang lagi. Kami mohon Engkau menyertai kami. Kami mohon Engkau sendiri memberikan bimbingan kepada kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya firman-Mu yang setiap kali kami baca, kami dengarkan pemberitaannya, kiranya Roh Kudus akan mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjalani hari-hari kehidupan kami, khususnya sepekan yang akan datang,
dalam ketaatan kedengar-dengaran terhadap firman-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup kepada semua orang melalui perilaku kehidupan kami, perkataan, perbuatan kami, melalui cara kerja kami, melalui pergaulan-pergaulan kami. Jadikan kami utusan-utusan-Mu, Bapa di dalam surga. Kami hendak menyerahkan kepadamu program-program jemaat yang akan kami laksanakan bersama pada hari-hari yang akan datang. Baik lewat kebaktian-kebaktian rumah tangga yang disiapkan oleh setiap keluarga yang akan menerima persekutuan ibadat rumah tangga, maupun program-program dari setiap pekat kategorial. Kiranya semua dapat kami lakukan di bawah pimpinan dan pemeliharaan-Mu dan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena itu Engkau pakai kami. Pakai kami sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus-pengurus pekat kategorial, sebagai guru dan pengajar sekolah minggu remaja, supaya kami semua berguna dalam pembangunan sidang Jumat-Mu di Oratra Borak ini. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka yang hari ulang tahun pada hari ini. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada hari ini dan sepekan ini. Kiranya Engkau terus memimpin, memelihara mereka. Engkau mendengarkan ucapan syukur mereka masing-masing sebagai asap bakaran dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-berkat-Mu itu. Bapa di dalam surga, sementara kami bersuka cita, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, di rumah-rumah sakit dan di rumah masing-masing. Kiranya Engkau menguatkan iman mereka, meneguhkan pengharapan mereka, supaya mereka tidak goyah oleh karena sakit penyakit itu, tapi supaya bersama dengan sakit penyakit itu mereka masih dapat berbuat sesuatu yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama dan bagi keluarga sendiri. Engkau memberkati segala upaya perawatan pengobatan yang mereka peroleh. Engkau memberkati para dokter, perawat, juru rawat dan pegawai rumah sakit yang berjerilela siang dan malam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang mulia itu. Juga pelayanan diakonia, pelayanan kesehatan oleh Jemaat Oratra Borak yang kami kerjakan setiap minggu. Engkau juga memberkatinya Bapa. Kami hendak mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau karuniakan kepada kami, yang tidak dapat kami hitung satu persatu, karena seluruh kehidupan kami dari hari ke hari adalah berkat-Mu semata-mata. Karena itu Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi satu persembahan yang hidup. Ketika kami membaca warta jemaat, kami membaca begitu banyak anak-anak-Mu yang dengan sukacita mempersembahkan persembahan khusus mereka. Kiranya Engkau menyambut persembahan syukur mereka itu, sehingga lewat harta benda sekalipun nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami hendak berdoa bagi panitia Paskah yang sementara mempersiapkan perayaan Paskah Jumat. Kami hendak berdoa bagi rencana retreat katekisasi
yang akan mengakhiri tahun pendidikan pada waktu-waktu yang dekat ini, supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami hendak berdoa, mendoakan setiap keluarga, para duda, janda, piatu, yatim piatu. Kiranya Engkau dari surga terus mendampingi mereka semua, supaya mereka juga tetap terpelihara. Walaupun mereka menjalani hidup ini di tengah kesunyian, tanpa pendampingan, tapi Bapa di surga adalah pendamping utama. Kami hendak berdoa bagi tiap keluarga yang merindukan kelahiran keturunan. Kiranya Engkau pun memperhatikan, mendengarkan kerinduan hati keluarga-keluarga itu. Juga keluarga-keluarga yang hidup dalam perbedaan iman. Kiranya damai sejahtera-Mu juga Engkau karuniakan melimpah dalam kehidupan bersama mereka sebagai suami dan istri dan keluarga. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua aparat di bawahnya hingga pada tingkat pedesaan, yaitu mereka yang Engkau karuniai kuasa untuk memimpin bangsa yang besar dan majemuk ini. Karuniai mereka hikmat, karuniai mereka kemampuan, keterampilan untuk memimpin, dan Engkau patahkan segala kuasa-kuasa yang menghambat, menghalangi dan melawan. Bapa dalam surga, kami persembahkan seluruh doa syukur dan syafaat kami kepadamu pada saat ini, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita. Dan pada saat ini ada kotak kasih untuk panitia Pasca Jemaat Orel tahun 2023. Untuk membawa persembahan kotak kasih di depan, seperti biasa secara tertib anggota jemaat bisa keluar melalui lajur tengah dan kembali ke tempat duduk melalui samping kiri dan kanan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 282. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Sekarang dan
Warta Jemaat tanggal 26 Maret 2023 ada penekanan dan penyampaian. Yang pertama untuk ibadah rumah tangga, mohon diperhatikan. Hari Senin tanggal 27 bulan Maret 2023 pukul 5 keluarga Bapak Yan Latih BE. Kemudian Selasa tidak ada perubahan, Bapak keluarga Ardianus Rayon 4. Dan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 17.00 keluarga Penatua Agustianus, keluarga Aswido, gabung PK Lansia dengan alamat depan Toko Wawan, Kelurahan Alolama, Lorong Alesowu atau rumah Bapak Aswindo. Pendeta Majelis Jemaat Ora et Labora menyampaikan ucapan selamat berulang tahun dan selamat berulang tahun pernikahan mulai tanggal 26 Maret sampai 1 April 2023. Tuhan Yesus selalu memberkati. Selanjutnya penyampaian pertama, info BPM Jemaat Orel disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa rit katekesan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret sampai 1 April 2023 di Pantai Toronipa atau Villa Wakil Gubernur. Yang kedua, pertemuan peserta katekesasi dengan orang tua dilaksanakan pada hari Kamis 30 Maret 2023 pukul 19.00 di gedung Gereja Ora et Labora. Dan menjadi perhatian jadwal paduan suara yang akan mengisi puji-pujian ibadah Kamis Putih tanggal 6 April PK Perki dan PK Lansia. Kemudian ibadah Jumat Agung 7 April jam 7.30 itu PKB dan PKPG. Pukul 17.00 paduan suara jemaat. Dan untuk ibadah Paskah Minggu 9 April 2023 pukul 05.00 itu PK Smar, PKPG dan paduan suara jemaat. Sedangkan pukul 17.00 PKPG. Dan semua hasil puasa diakonal dipersembahkan pada hari Jumat Agung tanggal 7 April 2023 baik pada ibadah pertama maupun ibadah kedua. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya persembahan syukur Paskah Perjiwa tahun 2023 ada di dalam amplop persembahan syukur bulanan masing-masing. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengambil dan diserahkan pada saat ibadah Paskah Minggu 9 April 2023 baik pada jam pertama maupun yang jam kedua. Info Panitia Paskah Jemaat Orel tahun 2023. Jenis lomba dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Orel sebagai berikut. Pertama, lomba lari kelereng berantai. Tanggal 31 Maret pukul 16.30 di halaman gedung Gereja Orel. Kemudian yang kedua, lomba pengetahuan Alkitab dan nyanyian rohani. Tanggal 1 April 2023 pukul 17.00 di gedung gereja. Dan
lomba ketiga menghias telur dan keranjang Paskah. Ini tanggal 8 April 2023 pukul 17.00 di Aula Gedung PK Smar. Dan pembukaan lomba akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 dimulai pukul 15.00, diawali dengan ibadah, dilanjutkan dengan defile masing-masing rayon dengan mempersiapkan yel masing-masing. Untuk itu diharapkan koordinator rayon 1, 2, 3, 4, 5 mempersiapkan anggota jemaat. Info PKPG, pelantikan pengurus PKPG Orel antar waktu melanjutkan periode 2020-2025 akan dilaksanakan hari ini Minggu 26 Maret 2023 pada ibadah jam ketiga pukul 17.00. Penyampaian ini bersifat undangan resmi. Yang selanjutnya aksi dana hari ini Minggu 26 Maret 2023 Panitia Pasca PMK UHO akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan bakpao dengan harga 50.000 per porsi dan juga dari PKPG Jemaat Orel dalam bentuk live musik di depan gereja. Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sidang jemaat. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada jam kedua, laki-laki 71, perempuan 89, jumlah 160. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.